Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Aulia Oktaruzana dari Program Studi Teknologi Informasi Kelas 1C Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan sistem informasi yang telah saya buat. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita masuk ke problem statementnya, yaitu deskripsi proyeknya. Deskripsi proyek sistem informasi penjualan berbasis web studi kasus pada toko perlengkapan outdoor adventure ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk menjual produk perlengkapan outdoor adventure secara online. Dengan sistem ini, calon customer dapat melihat produk-produk barang serta dapat membeli barang secara online tanpa harus bersusah-susah mengunjungi toko. Customer dapat melihat barang maupun membeli secara online dimanapun dia berada melalui website yang telah tertera. Kemudian, calon customer bisa memilih barang, jumlah barang, dan variasi barang yang akan dibeli. Kemudian, konsumen mengisikan nama, alamat lengkap, nomor telepon yang aktif, metode pembayaran, serta memilih ekspedisi pengiriman barang. Sehingga, proses pembelian di toko perlengkapan outdoor adventure ini lebih mudah, cepat, dan efektif. Kemudian, kita masuk ke curan sistemnya. Cara kerja sistem yang digunakan saat ini adalah masih manual, yaitu jika customer akan membeli produk harus datang langsung ke toko sesuai jam operasional toko. Kemudian, customer bisa menanyakan ketersediaan produk ke pramuniaga. Kemudian, pramuniaga membantu mencarikan produk yang dikehendaki oleh customer. Pramuniaga bisa menanyakan stok produk ke pemilik toko. Jika customer membeli produk, customer melakukan transaksi pembayaran ke kasir, maka kasir akan memproses pembayaran tersebut. Nah, kelebihan dari sistem yang digunakan saat ini adalah mendapat kepercayaan yang tinggi dari customer. Pelayan customer lebih mudah, sistem pembayaran lebih aman, tidak repot melakukan pengiriman, serta customer dapat melihat barang secara langsung. Serta kekurangan dari sistem yang digunakan saat ini adalah masih menggunakan sistem penjualan yang manual, memerlukan banyak karyawan, waktu penjualan terbatas, serta sulit melakukan pencarian produk. Kemudian, untuk perbandingan aliran sistem informasi lama dengan aliran sistem informasi baru. Nah, untuk di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang aliran sistem informasi yang lama. Nah, di sini ada customer datang sesuai jam operasional, kemudian customer dapat mencari produk, kemudian customer bisa atau pramuniaga bisa menawarkan untuk mencarikan produk customer. Kemudian, customer memiliki data barang, data pelanggan, serta data transaksi penjualan yang kemudian diserahkan kepada kasir dan dilakukan pengolahan data transaksi penjualan. Kemudian, dicetak menjadi laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan menjadi 2 rangkap dan diserahkan oleh pemilik toko, diketahui dan ditandatangani, kemudian diserahkan kembali kepada kasir. Untuk laporan penjualan barang per periode sejumlah 1 rangkap, daftar pelanggan 1 rangkap, dan faktur penjualan 2 rangkap. Nah, untuk yang 2 rangkap ini, kemudian kasir memberikan kepada customer sebagai bentuk bukti pembayaran. Kemudian, untuk aliran sistem informasi yang baru yaitu yang offline. Nah, di sini perbedaannya adalah terletak pada pengolahan data transaksi penjualannya. Kalau yang tadi masih menggunakan Microsoft Excel, kalau yang di sini sudah terkomputerisasi menggunakan database penjualan. Kemudian untuk ASI baru penjualan online, di sini customer melakukan mengunjungi web pada toko, kemudian melakukan registrasi. Setelah registrasi akun, maka data akan diterima oleh pemilik toko. Kemudian customer memproses pemilihan produk, kemudian mencari produk yang akan dibeli, melihat rincian produk, kemudian memilih variasi produk, masukkan ke keranjang web, lakukan check out pembelian, kemudian mengisi biodata pengiriman berupa nama customer, nomor telepon, dan alamat customer. Nah, ketiganya ini akan diterima oleh pemilik toko dan kemudian disimpan. Setelah itu,
customer memilih ekspedisi pengiriman barang, kemudian pembayaran dengan cara memilih metode pembayaran, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu, pemilik toko akan melakukan verifikasi berupa pembayaran dan pesanan, apakah sudah sesuai ataukah belum. Jika sudah sesuai, maka pemilik toko akan menyiapkan produk pesanan, mengirim produk ke pihak ekspedisi, kemudian produk akan diterima oleh pihak ekspedisi. Dari pihak ekspedisi melakukan pendataan produk pengiriman, kemudian mencetak resi pengiriman berupa 2 rangkap, dan 1 rangkap diberikan oleh pemilik toko. Nah, kemudian melakukan pengiriman produk. Nah, di sini akan mengkonfirmasi pengiriman melalui web, kemudian menerima laporan pengiriman untuk customer-nya. Nah, setelah itu, laporan rute pengiriman, maka pemilik toko akan mengirim status rute pengiriman, kemudian diterima oleh customer. Setelah itu, produk akan sampai di alamat penerima. Langsung ke customer menerima produk tersebut, kemudian melakukan konfirmasi penerimaan produk pada web, kemudian pemilik toko akan menerima konfirmasi tersebut. Setelah itu, kita ada diagram HIPPO. Perlu diketahui, diagram HIPPO adalah teknik pendokumentasian program untuk pengkomunikasian spesifikasi sistem kepada para programmer melalui proses perancangan. Nah, di sini ada input, proses, dan output. Untuk input memiliki data penjual, data customer, dan data transaksi. Kemudian, untuk output atau keluarannya memiliki 3, yaitu data stok produk, data keuangan toko, dan data pengiriman produk. Setelah itu ada diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Nah, di sini mulai dari yang outputnya dulu, yaitu customer ke sistem informasi, ada data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan. Kemudian sistem ke customer ada faktur penjualan. Kemudian kasir ke sistemnya ada laporan penjualan barang per periode, data pelanggan, dan faktur penjualan. Sistem ke kasir ada data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan. Kemudian untuk sistem ke pemilik toko ada laporan penjualan barang per periode dan data pelanggan. Kemudian untuk diagram DFD. Nah, untuk diagram DFD level 0 ini menjelaskan tentang proses input sampai ke output. Seperti ini. Ada 1.0 proses input, kemudian proses pengolahan data yang kedua, dan yang ketiga adalah proses outputnya. Untuk DFD level 1 adalah lebih rinci lagi dibanding DFD level 0 yang tadi. Di sini sudah tertera pada DFD level 1 proses input barang, untuk proses input pelanggan, kemudian untuk data transaksi penjualan juga seperti itu. Untuk DFD level 2 ini merincikan lagi untuk DFD yang level 1-nya. Seperti ini. Kemudian untuk DFD level 3 lebih rinci lagi, atau yang paling rinci daripada DFD level 0, 1, 2. Di sini ada laporan penjualan barang per periode untuk kasir, daftar pelanggan untuk kasir, faktur penjualan untuk kasir, kemudian ada laporan penjualan barang per periode untuk pimpinan, daftar pelanggan untuk pimpinan, dan faktur penjualan untuk pelanggan. Kemudian untuk desain tampilan outputnya. Di sini ada desain output laporan penjualan barang per periode. Di sini ada judul, kemudian ada tanggal, kemudian ada nomor, kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah harga. Kemudian untuk daftar pelanggan ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk faktur penjualan, di sini ada kode transaksinya,
sudah tertera, kemudian tanggal transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan. Kemudian yang diketahui adalah nomor, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah harga. Nah, di sini untuk relasi antar tabel. Di sini ada 3 entity, yaitu barang, transaksi penjualan, dan pelanggan. Nah, untuk barang memiliki atribut, kode barang, nomor barang, satuan, harga satuan, dan stok. Kemudian untuk transaksi penjualan juga memiliki atribut, kode transaksi penjualan, tanggal transaksi, kode pelanggan, kode barang, dan jumlah jual. Untuk pelanggan memiliki atribut, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Hubungan relasinya adalah one to many, maksud dari 1 dan M ini adalah one to many, yang berarti satu barang bisa memiliki banyak transaksi penjualan. Kemudian dari transaksi penjualan ke pelanggan, dari banyaknya transaksi penjualan bisa dimiliki oleh satu pelanggan. Kemudian untuk desain tabelnya adalah ada desain tabel barang, desain tabel pelanggan, dan desain tabel transaksi penjualan. Di sini sudah dijelaskan untuk nama atribut, kemudian tipe datanya, kemudian panjang datanya, dan keterangannya seperti gimana sudah dijelaskan di sini. Kemudian untuk desain input, di sini ada desain input data barang. Nah, jadi begini untuk desainnya. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga barang, stok. Kemudian di bawahnya ada pencarian. Untuk pencarian barang, di sini ada tombol refresh, save, kemudian edit, delete, dan exit. Untuk di samping kanannya ada informasi data mengenai barang tersebut. Lanjut, untuk desain input data pelanggan, di sini ada data pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon atau nomor HP. Juga sama, ada kolom pencarian, ada tombol refresh, save, edit, delete, dan exit. Kemudian di sebelah kanan juga ada informasi mengenai data pelanggan. Kemudian untuk yang ketiga, desain input transaksi penjualan. Di sini ada kode transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, stok. Kemudian ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon atau HP, jumlah jual, jumlah harga. Kemudian ada informasi data mengenai transaksi penjualan. Di sini juga ada di bawah sendiri ada kolom pencarian. Setelah itu kita masuk ke desain proses. Nah, untuk desain proses perhitungan jumlah harga, untuk menghitung jumlah harga adalah harga satuan dikali jumlah jual. Kemudian untuk perhitungan total harga, rumusnya adalah total harga ditambah jumlah harga. Kemudian untuk perhitungan stok barang, rumusnya adalah stok ditambahkan jumlah input stok baru dikurangi jumlah jual. Untuk yang terakhir adalah tabel analisis biaya dan manfaat. Nah, di sini untuk analisis biayanya, untuk biaya-biaya ada biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, kemudian ada biaya proyek, dan ada biaya operasi dan perawatan. Kemudian untuk biaya operasi dan perawatan di sini untuk tahun ke-0 itu tidak ada. Jadi untuk biaya operasi perawatan ini adanya adalah tahun setelahnya, setelah program dibuat, yaitu tahun pertama setelah program dibuat, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Sedangkan untuk biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, maupun biaya proyek ini adanya hanya di tahun ke-0. Untuk analisis manfaatnya ada dua, ada keuntungan berwujud dan ada keuntungan tak berwujud. Seperti ini kita bisa mentotalnya. Nah, untuk manfaat ini untuk tahun ke-0 tidak ada, adanya adalah tahun setelahnya, jadi tahun 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
kemudian bisa disimpulkan untuk mencari keuntungan atau return of investment ROI dengan cara seperti ini. Kita hitung dulu total manfaatnya dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Kita total, kemudian untuk total biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya dari sini kita jumlah semuanya, kemudian kita total untuk mencari ROI-nya dengan rumus total manfaat yang tadi dikurangi dengan total biaya, kemudian dibagi total biaya dan dikalikan 100%. Nah, di sini untuk total manfaat dikurangi total biaya, jika hasilnya adalah minus, itu bisa dipastikan adalah tidak memperoleh keuntungan. Jadi, kalau hasilnya positif, bisa dipastikan memperoleh keuntungan tersebut. Nah, di sini kita total. Setelah itu, baru kita bagi dan kemudian kita kalikan 100 dan hasil ROI-nya di sini adalah 86,21%. Jadi keuntungannya adalah 86,21%. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.